Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Kembali lagi dengan Ibu untuk pelajaran matematika di kelas 9. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yang mana untuk pembahasan materi kita kali ini yaitu adalah bilangan berpangkat. Nah, pastinya Ananda sudah pernah mendengar ataupun sudah belajar nih mengenai bilangan berpangkat di tingkat sekolah dasar. Nah, sekarang apa sih bedanya bilangan berpangkat yang akan kita pelajari di tingkat SMP ini? Untuk mengetahuinya, Ananda simak pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini, yang pertama yaitu Ananda diharapkan dapat menjelaskan kembali konsep dari bilangan berpangkat. Jadi gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Apa sih pengertian dari bilangan berpangkat? Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, nah ini yang membedakan kita belajar bilangan berpangkat untuk tingkat SMP, yaitu mengidentifikasi sifat perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat dari hasil pengamatan. Jadi di sini kita akan melihat sifat dari bilangan berpangkat, sifat perkalian dan pembagian. Oke, yang ketiga kita akan coba menentukan hasil operasi, perkalian dan pembagian dari bilangan berpangkat. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita capai untuk materi kita di bilangan berpangkat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita, Ibu di sini mau mengajak Ananda untuk mengingat kembali materi tentang bilangan berpangkat yang sudah Ananda pelajari di tingkat sekolah dasar. Oke, pada tingkat sekolah dasar, pastinya Ananda sudah familiar dengan yang namanya pangkat 2 atau pangkat 3. Ya, misal seperti 2 pangkat 2, gitu ya. 2 pangkat 2, di sini Ananda dapat mengartikannya sebagai 2 kali 2. Ya, yaitu perkalian berulang dari 2 sebanyak 2 kali. Maka di sini Ananda dapat peroleh 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 2 kali 2, sama hasilnya dengan 4. Oke, atau contoh lainnya, misal seperti 3 pangkat 2. Nah, tingkat 3 pangkat 2, di sini kita artikan sebagai 3 kali 3, begitu ya. Yang mana bilangan pokoknya 3, jadi 3 ini disebut sebagai bilangan pokok, dan 2 itu disebut sebagai pangkat. Ya. Jadi 3 pangkat 2 itu diartikan sebagai 3 dikalikan sebanyak 2 kali dengan dirinya sendiri. Ya, jadi 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Jadi 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Atau contoh lainnya seperti 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3, di sini kita mengartikannya sebagai perkalian berulang dari 4, ya, sebanyak 3 kali. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Perkalian berulang 4 sebanyak 3 kali. Yang mana di sini dapat kita hasilnya 4 kali 4 16, 16 kali 4 yaitu 64. Oke, ini adalah salah satu contoh yang sudah pernah Ananda pelajari di tingkat sekolah dasar. Oke, kita masuk ke konsep dari bilangan berpangkat. Nah, seperti contoh sederhana yang Ibu berikan tadi, ya, berarti di sini dapat kita artikan bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari bilangan pokoknya sebanyak pangkatnya. Ya, atau dapat kita tuliskan ke dalam bentuk umumnya, yaitu A pangkat N. Jadi ini dibaca A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali atau N faktor. Ya, yang mana A ini disebut sebagai bilangan pokok, atau di beberapa buku ada yang menyebutnya sebagai basis, dan N ini adalah pangkatnya. Jadi seperti itu. Untuk A sendiri itu terdiri dari bilangan real, dan N itu dinyatakan sebagai bilangan bulat positif. Apa yang maksud dengan bilangan bulat positif? Itu bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, bisa ya. Ini adalah
pengertian dari bilangan berpangkat. Oke, contohnya, misal di sini Ibu punya min 3 pangkat 4, gitu ya. Nah, untuk bilangan pokok, tadi dia bilangan real ya. Bilangan real ini bisa dia dalam bentuk negatif seperti ini. Nah, sedangkan pangkatnya, ini adalah bilangan bulat positif. Nah, jadi ini bentuknya positif. Nah, jadi min 3 pangkat 4 itu dapat kita nyatakan sebagai min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, ya, min 3-nya sebanyak 4 kali. Yang mana kalau kita kalikan hasilnya, pertama kita lihat dulu tanda minusnya di sini. Min kali min, ya, ingat kembali bahwa min kali min itu hasilnya adalah positif ya. Min kali min positif, positif kali negatif. Oke, positif kali negatif hasilnya negatif. Positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif adalah positif. Berarti nanti hasilnya di sini berbentuk positif. Oke, sekarang yang bilangan pokoknya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Berarti untuk min 3 pangkat 4 yaitu sama dengan 81. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh yang seperti ini? Min dari min 5 pangkat 2. Ya. Nah, di sini Ananda harus hati-hati. Kita di sini melihat bahwa yang dipangkatkan 2 yaitu adalah yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung itu adalah min 5. Jadi yang dipangkatkan 2 adalah min 5. Nah, untuk yang min di luar, yang di sini, ini kita letakkan di luar. Ya, jadi ini menjadi perhitungan di akhir nanti. Nah, sekarang kita pangkatkan 2 dulu dari min 5-nya. Berarti min 5 pangkat 2 adalah min 5 kali min 5. Jadi kita tulis lagi negatif yang di luar tadi. Negatif min kali min positif, ya. 5 kali 5 25. Oke, barulah kita munculkan di sini minnya tadi. Berarti min kali 25 kita dapatkan di sini hasilnya adalah min 25. Jadi mohon perhatikan dengan hati-hati ya untuk apabila Ananda menemukan contoh yang bentuknya seperti ini. Oke, sekarang coba kita balik. Ya, dari perkalian berulang, coba kita nyatakan ke dalam bentuk pangkatnya. Misal, Ibu punya Y kali Y, kali Y, kali Y, kali Y, yang mana Y-nya di sini sebanyak 5 ya. Nah, di sini, kita lihat, di sini adalah bilangan pokoknya, yaitu adalah Y. Yang dikalikan berulang, itu adalah Y, maka kita nyatakan bilangan pokoknya adalah Y. Nah, Y ini dikalikan sebanyak 5, maka kita dapat nyatakan bahwa pangkatnya itu adalah 5. Jadi Y dikali Y yang dikalikan sebanyak 5 ini dapat kita nyatakan sebagai Y pangkat 5. Bilangan berpangkat itu terdiri dari 3 jenis ya, atau 3 macam. Yang pertama yaitu adalah bilangan berpangkat sebenarnya, bilangan berpangkat tak sebenarnya, dan yang tidak terdefinisi. Seperti apa bentuk-bentuknya? Untuk yang bilangan berpangkat sebenarnya itu seperti contoh yang sudah Ibu berikan di awal, yaitu apabila A pangkat N dan N-nya bilangan bulat positif. Misal 4 pangkat 2. Nah, 2 di sini adalah bilangan bulat positif. Maka kita nyatakan bahwa 4 pangkat 2 ini disebut sebagai bilangan berpangkat sebenarnya. Sedangkan untuk bilangan berpangkat tak sebenarnya, dikatakan suatu bilangan berpangkat tak sebenarnya apabila dia memiliki perpangkatan yang dipangkatkan dengan 0. Jadi misalnya seperti A pangkat 0, ya, atau 3 pangkat 0. Nah, jadi di sini A pangkat 0 maupun 3 pangkat 0 itu disebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk hasilnya sendiri, yang apabila kalau sembarang bilangan bulat A yang dipangkatkan 0, untuk A tidak sama dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Misal, 10 pangkat 0 sama dengan 1. 15 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi untuk A pangkat 0, ini disebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya yang memiliki nilainya sama dengan 1.
Sedangkan untuk bilangan berpangkat yang tidak terdefinisi, dikatakan suatu bilangan berpangkat tidak terdefinisi apabila A-nya itu sama dengan 0. Yaitu kalau di sini dapat kita tulis sebagai 0 pangkat 0. Ya, jadi kalau misalnya Ananda menemukan 0 pangkat 0, maka di sini bisa dikatakan bahwa 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi atau tidak dapat kita nyatakan nilainya. Oke, jadi inilah jenis-jenis dari bilangan berpangkat. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat untuk yang bilangan pokoknya negatif. Oke, sebelumnya Ananda sudah paham ya yang mana dimaksud dengan bilangan pokok. Nah, untuk bilangan pokok negatif, itu contohnya seperti ini. Min 2 pangkat 2. Nah, dari bilangan pangkat ini, manakah yang dinyatakan sebagai bilangan pokok tadi? Oke, betul, yaitu min 2. Nah, sekarang bentuk bilangan pokok kita ini berbentuk negatif. Nah, di sini perlu hati-hati untuk Ananda dalam menentukan hasil dari bilangan pokok yang berbentuk negatif seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat sifatnya, sifat dari bilangan pokok berdasarkan dari pangkatnya. Oke, kita coba mulai dari contoh yang sederhana yang sudah Ibu tuliskan di sini, yaitu min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu dapat dinyatakan sebagai min 2 kali min 2. Ya, min 2 kali min 2. Coba perhatikan dulu yang tanda di depannya, yaitu min kali min, itu hasilnya adalah positif. Nah, biasanya untuk hasil yang positif itu tidak kita nyatakan. Gitu ya. Sekarang kita kalikan yang ini. 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi, min 2 kali min 2 itu sama hasilnya dengan 4. Oke, sekarang coba kalau bentuknya yang min 2 pangkat 3. Maka di sini kita dapat tulis sebagai min 2 kali min 2 kali min 2. Oke, coba kita perhatikan yang tanda minusnya terlebih dahulu. Min kali min, hasilnya positif. Positif kali min, positif kali min hasilnya negatif. Oke, berarti dapat kita nyatakan di sini bentuknya adalah negatif. Ya. Oke, berarti untuk min 2 pangkat 3 hasilnya negatif. Sekarang kita kalikan yang 2-nya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oke. Dapat kita lihat di sini bahwa hasil dari min 2 pangkat 3 yaitu adalah negatif 8. Nah, dapatkah Ananda melihat perbedaan dari pangkatnya tadi? Nah, di sini kita sama-sama menggunakan bilangan pokok negatif 2. Hanya saja untuk pangkatnya, yang pertama itu berbentuk genap, yang kedua itu adalah bilangan ganjil, gitu ya. Nah, dari contoh sederhana ini dapat kita lihat sifat yang pertama, yaitu untuk bilangan pokok negatif yang pangkatnya genap, maka itu hasilnya akan positif. Sedangkan untuk bilangan pokok yang negatif apabila dipangkatkan dengan bilangan yang ganjil, ya, apabila pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke, ini adalah dua sifat yang kita peroleh untuk bilangan berpangkat. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah sifat-sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Untuk yang pertama ini yang akan kita bahas adalah perpangkatan untuk bilangan pokok yang sama. Misalnya di sini, Ibu punya A pangkat 4 dikali A pangkat 3. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, dia memiliki bilangan pokok yang sama. Oke, sekarang coba kita eksekusi untuk yang A pangkat 4 terlebih dahulu ya. Nah, A pangkat 4 itu dapat kita nyatakan sebagai A kali A kali A kali A. Ya, jadi yang A sebanyak 4 ini adalah untuk A pangkat 4 dikali A pangkat 3.
A pangkat 3 itu sendiri adalah A kali A kali A. Nah, kembali kita ke konsep awal tadi. Di sini kita hilangkan untuk tanda kurungnya ya. Maka yang kita punya adalah A kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Nah, di sini kita punya A-nya dikali berulang sebanyak 7 kali. Maka dapat kita buat sebagai A pangkat 7. Ya kan? Sesuai dengan konsep tadi, kita peroleh untuk A pangkat 4 kali A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 7. Nah, untuk dari contoh sederhana ini dapat kita temukan satu sifat untuk pangkat bilangan pokoknya yang sama. Maka kita peroleh A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, jadi untuk bilangan pokoknya yang sama dan untuk perkalian maka pangkatnya ditambah. Misal contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, dengan ini dapat kita, dengan menggunakan sifat yang sudah kita temukan tadi, maka dapat kita nyatakan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat, kita tambahkan pangkatnya, 2 tambah 4, yaitu 3 pangkat 6. Oke, mudah kan? Oke, untuk sifat selanjutnya dari perkalian bilangan berpangkat yaitu adalah pemangkatan dari perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Maksudnya seperti apa? Misal di sini Ibu punya A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Ya, jadi bentuknya seperti ini. A pangkat 2 pangkat 3. Nah, yang dipangkatkan 3 di sini yaitu adalah A pangkat 2. Benar begitu? Ya, jadi dapat kita tulis di sini A pangkat 2 itu dikali berulang sebanyak 3 kali. Oke, dari sini kita dapat menggunakan sifat yang kita dapat tadi, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N gitu ya. Nah, kita gunakan sifat ini untuk mencari hasil dari perpangkatan ini. Oke, kita coba dulu selesaikan untuk yang A pangkat 2 kali A pangkat 2. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Berarti untuk perkalian, pangkatnya tinggal ditambah, yaitu A pangkat 2 tambah 2 kali A pangkat 2. Nah, selesaikan dulu yang ini. A pangkat 2 tambah 2, berarti kita peroleh di sini adalah A pangkat 4 dikali A pangkat 2. Oke, kembali lagi menggunakan sifat yang ini. Karena bilangan pokok yang sama, untuk kali, maka pangkatnya ditambah. Maka kita peroleh A pangkat 4 tambah 2. Maka kita dapat di sini hasilnya adalah A pangkat 6. Jadi untuk A pangkat 2 dipangkatkan 3, maka kita dapatkan hasilnya di sini adalah A pangkat 6. Nah, dari sini dapat kita buat sifat yang selanjutnya, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Nah, jadi benar ya, untuk A pangkat 2 dipangkatkan 3, jadi ini tinggal kita kalikan saja pangkatnya, 2 kali 3, maka kita dapatkan hasilnya di sini adalah 6. Lanjut untuk sifat ketiga dari perkalian bilangan berpangkat, yaitu perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Apa maksudnya? Misal di sini Ibu punya A kali B pangkat 3. Ya. Nah, A kali B pangkat 3. Nah, di sini artinya yang dipangkatkan 3 itu adalah A kali B. Maka di sini kita buat A kali B kali A kali B kali A kali B, ya. Jadi perkalian A kali B sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita kumpulkan nih A sama A dan suku B sama suku B.
maka kita dapatkan A kali A kali A kali B kali B kali B. Oke, kita kembali ke konsep dari bilangan berpangkat sebelumnya, bahwa A yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali dapat kita nyatakan sebagai A pangkat 3. Dan untuk B begitu juga, karena ini dibuat perkalian berulang sebanyak 3 kali, maka kita punya B pangkat 3. Nah, dari hasil ini dapat kita nyatakan sifat untuk perkalian yang ketiga ini, yaitu adalah A kali B pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Mudah kan? Oke, sekarang kita beralih ke pembagian bilangan berpangkat. Ya, kita akan melihat nih sifat dari pembagian bilangan berpangkat itu bagaimana. Nah, yang pertama, untuk sifat yang pertama untuk pembagian, sama halnya dengan perkalian tadi, kita akan lihat untuk perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Oke, misalnya di sini Ibu punya A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Kita akan melihat sifatnya untuk pembagian ini. Nah, syaratnya sama, dia harus memiliki bilangan pokok yang sama. Kalau kali tadi pangkatnya ditambah, sekarang kita akan lihat kalau untuk pembagian pangkatnya bagaimana. Nah, seperti yang Ananda sudah ketahui sebelumnya, bahwa bagi, ya, pembagian itu dapat kita nyatakan bentuknya seperti bentuk pecahan. Jadi kita dapat nyatakan bahwa A pangkat 5 bagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 5 per A pangkat 2. Oke, nah sekarang coba nih kita jabarkan A pangkat 5. A pangkat 5 berarti itu dapat kita nyatakan sebagai A kali A kali A kali A kali A. Ya, jadi A-nya dikali sebanyak 5 kali. Per A pangkat 2 yaitu A kali A. Oke, nah sekarang kita lihat, karena ini pembagian dan bentuk operasinya adalah kali semua, maka kita dapat membagi suku-sukunya, suku yang sama. Misal A dengan A yang di bagian bawah gitu ya. Begitu juga untuk A yang di sini dibagi dengan A yang di bawah. Oke, maka kita dapat sisanya atau hasilnya dari pembagian ini adalah A kali A kali A per 1. Oke, jadi A kali A kali A per 1 ini sama halnya dengan A kali A kali A. Nah, A kali A kali A kembali ke konsep awal dapat kita nyatakan sebagai A pangkat. Betul, yaitu A pangkat 3. Oke, sekarang coba Ananda hubungkan dari hasil yang kita dapat dengan pernyataan yang kita buat di awal tadi. Apa hubungannya? A pangkat 5 dibagi A pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk sifat pembagian bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok yang sama, untuk pembagian maka pangkatnya dikurang. Ya, maka dapat kita buat di sini bentuk umumnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, jadi untuk bilangan pokok yang sama, apabila dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke, bisa ya? Oke, untuk yang terakhir, yaitu sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Nah, apabila Ananda menemukan perpangkatan pada pecahan. Untuk perpangkatan pada pecahan itu memiliki bentuk umumnya seperti ini sifatnya ya. A per B dipangkatkan N itu sama halnya dengan A pangkat N per B pangkat N. Untuk N-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang untuk Ananda, coba Ananda buktikan rumus ini seperti hal yang Ibu contohkan sebelum-sebelumnya dengan menggunakan konsep ataupun dengan menggunakan sifat yang sudah kita peroleh di sebelumnya. Coba Ananda buktikan sendiri untuk rumus perpangkatan pada pecahan ini. Ibu yakin Ananda pasti bisa untuk membuktikannya. Oke, kesimpulan kita pada kegiatan hari ini terkait bilangan berpangkat. Kita mulai lagi dari konsepnya, yaitu bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang, gitu ya. Misalnya nih A pangkat N gitu. Jadi
A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali, yang mana A itu adalah bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk sifat-sifatnya juga demikian, kita sudah menemukan nih sifat-sifat dari perkalian pada perpangkatan, begitu juga dengan pembagian pada perpangkatan. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas, hari ini Ibu tidak memberikan tugas. Di sini Ibu hanya ingin menekankan kepada Ananda untuk mengikat ilmu yang sudah Ibu berikan di sini dengan menulis materi yang Ibu jelaskan di catatan Ananda. Dan untuk setiap sifat-sifat tadi, coba Ananda buatkan masing-masing contohnya. Dan jangan lupa untuk yang terakhir tadi, sifat terakhir untuk Ananda buktikan sendiri dan coba cari contohnya. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang bilangan berpangkat. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.